Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So today kita akan mengerjakan tugas lagi, yaitu tugas IT yang mana hari ini kita akan membuat satu database di terminal. Jadi kita udah masuk ke materi MySQL. Jadi untuk tugasnya kita membuat satu database. Namanya adalah Politeknik. Oke. Jadi, untuk pertama-tama, kita akan membuat database-nya di terminal. Jadi, bagaimana cara membuka terminal adalah dengan memencet tombol Windows dan R secara bersamaan di keyboard kalian. Windows R, oke. Setelah itu, kita bisa ketikkan cmd, lalu bisa kita enter. Oke, jadi seperti ini untuk awal membuka terminal ya. Selanjutnya kita bisa untuk membuka XMPP kita dengan cara kita di sini akan keluar dulu. Jangan lupa kita pakai CD dulu di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita akan arahkan ke XMPP. Lalu kita slash XMPP, lalu kita ke MySQL. Slash dan masuk ke bin. Lalu bisa kita enter. Jadi kita udah ada di directory yang namanya bin. Lalu di sini kita akan masuk ke MySQL urut. MySQL urut. Lalu bisa kita enter. Jadi di sini ada error. Kita ulang lagi. Oh, sorry guys. Jadi di sini kenapa error? Karena kita belum nyalakan XMPP-nya. Jadi kita nyalakan dulu untuk XMPP. Kita start. Oke. Baru kita masukkan lagi untuk MySQL urutnya. Oke, di sini udah ada kata welcome to the MariaDB monitor. Nah, di sini kita masih non karena kita belum masuk ke database kita. Oke, jadi kita mau nunjukin database apa yang kita punya dulu ya. Kita di sini akan membuka database apa aja yang kita punya dengan show databases. Show databases titik koma. Kita enter. Dan ini adalah database yang kita punya. Ada database kampus, DBase kampus, IDN, dan lain-lain. Oke. Dan selanjutnya kita akan membuat satu database baru. Yang mana cara membuat database itu dengan kita di sini mengetikkan create database. Database tadi perintah kakaknya adalah membuat database dengan nama Politeknik. Aduh, betul guys, banyak nyamuk. Oke, database Politeknik. Jangan lupa kita harus titik koma dan kita enter. Oke, query oke, berarti database sudah dibuat. Selanjutnya kita akan menggunakan berarti kita use. Di sini kita use Politeknik. Kita use untuk database yang mau kita pakai. Jadi kita use Politeknik. Titik koma. Oke, di sini MariaDB-nya sudah berganti jadi Politeknik, sudah database change ya guys. Oke,
Sekarang kita akan membuat satu table di dalam database ini. Kita akan ketikkan create table, yang dimana perintah kakaknya tadi tabelnya itu namanya itu adalah pasien. Titik koma. Bukan titik koma guys, sorry. Berarti kita pakai create table pasien, lalu kita buka tabel pembuka seperti ini, lalu kita enter. Dan kita masukkan fieldnya. Field adalah judul-judul dari tabelnya. Jadi kita tentu saja akan masukkan ID, yang dimana ID ini dia itu bersifat integer. Misalkan integernya adalah 12 di sini. Dan kita akan gunakan dia adalah primary key. Artinya dia akan otomatis bertambah ya ketika ada data baru. Primary key. Kita kasih koma, lalu kita enter. Oke, data kedua adalah nama. Nama di sini kita menggunakan varchar. Kita masukkan varchar 25 aja. Lalu kita kasih koma. Sorry. Lalu kita enter. Selanjutnya adalah kita masukkan alamat. Alamat di sini. Alamat kita juga bisa pakai varchar aja. Tapi lebih panjang kita masukkan 50. Lalu bisa kita enter. Lalu ada selanjutnya kita disuruh membuat field dengan nama jenis kelamin. Jenis kelamin. Di sini aku mau pakai jenis kelaminnya tuh seperti pilihan gitu. Jadi kalau pilihan kita menggunakan enum ya guys. Dia bersifat enum. Di sini bisa kita masukkan tanda dalam kurung seperti ini. Lalu misalkan kita masukkan laki-laki di sini, lalu di sini perempuan. Oke. Udah ya. Lalu kita kasih koma, dan satu lagi terakhir adalah umur. Umur kita masukkan aja integer di sini. Integernya misalkan 3. Nah, kalau udah, kita bisa nggak usah pakai koma di akhirnya, kita bisa enter. Lalu kita tutup kurung seperti ini dan titik koma. Lalu kita enter. Oke, jadi data sudah di save dan kita bisa tampilkan dengan cara X Politeknik. X Politeknik. Oh, error. Dex Politeknik. Dex. Politeknik. Apa ya guys? Harusnya bisa Dex Politeknik itu untuk mengeluarkan ininya ya. DESC Politeknik.
Ini dulu deh, kita mau masukkan data dulu. Jadi dari tabel yang kita buat ini kita akan masukkan data dengan cara insert into insert maaf guys, pelan-pelan, aku takut salah ketik ya. Selain terminal agak susah ya kalau error, karena kita harus balik lagi dari awal. Di sini insert into polyfill. Kayaknya aku tahu salahnya di mana. Berarti insert into pasien kan? Insert. Oke, kita coba ini dulu deh tadi guys. Days, tapi bukan politeknik, tapi adalah pasien. Nah, jadi yang dipakai adalah nama tabelnya, bukan nama database-nya. Oke, kita lanjutkan untuk memasukkan data. Di sini kita pakai insert into, nama tabelnya adalah pasien. Insert into pasien values. Ini bisa kita enter ya. Lalu kita masukkan dalam kurung di sini. Lalu untuk yang pertama adalah ID-nya. Kita masukkan 01 di sini, kita awali dengan ID 1. Lalu untuk nama misalkan bagus, jangan Andi aja lah. Nama Andi di sini kita kasih koma, ketik lagi. Andi, alamatnya misalkan di Jakarta. Lalu jenis kelaminnya di sini adalah laki-laki. Lalu umurnya adalah 30 tahun. Oke. Misalkan sudah begini, di akhir kita kasih koma. Dan kita akan buat 5 data seperti ini ya. Misalkan nomor 2 namanya adalah Cantika. Cantika ini berasal dari Depok ya. Tentu saja dia perempuan. Misalkan umurnya baru 21. Lalu kita masukkan untuk yang ketiga. Misalkan namanya adalah Edward. Edward ini berasal dari Tangerang. Edward laki-laki dan umurnya 26. Data keempat, sini aku masukin adalah Aisyah. Aisyah ini asalnya dari Bogor. Aisyah umurnya 20 tahun. Data kelima, terakhir yang kita masukin di sini, misalkan namanya adalah Siti, Ibu Siti ya. Ibu Siti asalnya dari Bekasi deh. Jabodetabek. Ibu Siti umurnya udah 50 tahun gitu.
Nah, untuk data terakhir ini kita bukan pakai koma, tapi kita langsung pakai titik koma dan kita enter. Query oke, berarti berhasil. Bisa kita perlihatkan dengan cara kita tuliskan select all, select bintang. Bintang artinya all ya, semua. Jadi kita tunjukkan semua from dari tabel yang namanya pasien. Andi, Jakarta, laki-laki 30. Cantika, Depok, perempuan 21, dan seterusnya. Oke, perintah selanjutnya. Ketika kita sudah memasukkan 5 data, kita disuruh tampilkan field ID pasien dan nama pasien jika jenis kelaminnya wanita. Tampilkan field ID dan nama jika jenis kelaminnya wanita. Jadi di sini untuk memunculkan field ID dan namanya, tapi yang jenis kelaminnya wanita, kita bisa masukkan di sini adalah select. Kita milih, kita select untuk ID dan nama from pasien. Kita pakai where, bisa dibaca. Kita milih untuk field ID dan nama dari tabel pasien yang dimana jenis kelamin sama dengan P. Bisa begini, lalu jangan lupa titik koma, enter. Nah, jadi tampil di sini untuk ID dan nama yang dia itu jenis kelaminnya perempuan aja gitu guys. Lalu kita akan ubah data ketiga pada field nama pasien. Jadi kita ubah data ketiga ini namanya jadi Hanifah. Kita ubah namanya Hanifah. Jadi bisa masukkan di sini adalah update ya. Update atau terbarui. Update pasien. Pasien ini nama tabelnya. Kita set. Kita masukkan nama. Namanya ini adalah nama barunya. Hanifah. Yang dimana where ID sama dengan 3. Lalu bisa kita enter. Lalu kita tunjukkan. Nah, jadi untuk poin ketiga ini namanya sudah berganti jadi Hanifah, tapi jenis kelaminnya masih laki-laki. Jadi di sini kita mau update lagi. Jadi ini jenis kelamin. Pasien jenis kelamin. Oke, kita select all. Oke, dia sudah berubah Hanifah Tangerang perempuan. Oke, selanjutnya adalah perintahnya menambahkan field golongan darah. Untuk menambahkan field baru, kita menggunakan query yang namanya alter table pasien add golongan darah darahnya misalkan di sini pakainya enum aja deh.
A, B, B, dan O. Kita enter. Kita coba select lagi. Di sini ada golongan darah tapi datanya masih 0 atau belum ada datanya gitu. Dan sekarang kita mau tambahin data di golongan darah dengan cara seperti yang tadi itu adalah ini aja, update. Masukkan di sini update untuk tabel pasien. Lalu kita save ke golongan darah. Golongan darah sama dengan misalkan B di sini, where hmm, where apa ya, where ID deh, ID sama dengan, bisa nggak sih kalau langsung satu, apa harus, aduh aku lupa guys, isi data ini kalau sekaligus tuh. Satu-satu aja deh, misalkan begini, terus aku mau di 2 juga B, lalu di 4 juga B. Nah, sisanya adalah O itu yang nomor 5, golongan darah A yang 5, golongan darah O-nya itu maunya yang 3. Kita coba lihat. Oke, jadi ini udah ada data untuk golongan darahnya. Jadi kita pakai update pasien, set ke fieldnya golongan darah, masukkan golongan darah apa yang mau kita pilih, yang dimana ID berapa yang mau kita masukkan golongan darah itu. Oke guys, sekarang kita mau hapus untuk golongan darah B. Kita mau menghapus untuk yang memiliki golongan darah B. Ini kita pakai delete from nama tabelnya pasien. Lalu kita yang dimana golongan darah sama dengan B. Oke, kita lihat. Nah, jadi kehapus guys yang golongan darahnya B tuh. Jadi sisa aja yang golongan darah O dan A.
Oke guys, perintah kakaknya kan database Politeknik, tadi udah kita buat database Politeknik, tabel nama pasien kita isi dengan field ID, nama, alamat, jenis kelamin dan umur sudah, lalu kita isi tabelnya dengan 5 data sudah, lalu kita tampilkan field ID dan nama yang jenis kelaminnya wanita sudah, lalu kita ubah data ketiga menjadi Hanifah sudah, tambahkan field baru golongan darah sudah, isi fieldnya dengan data golongan darahnya, dan harus ada 3 data yang golongan darahnya B sudah, lalu hapus data jika golongan darahnya B sudah. Jadi ini terakhir udah ya, hapus data yang golongan darahnya B. Jadi tersisa Hanifah dan golongan darah O dan Siti golongan darahnya A. Oke guys, mungkin sekian video dari aku untuk tutorial pemula untuk membuat database di terminal. Terima kasih yang sudah menonton vlog aku, bukan vlog sih, video tutorial. Oke guys, thanks for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.